Lah kita yang orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa, yang penting datang bekerja, nggak membawa bekal apa-apa. Lah itu makanya kan sering terjadi kadang-kadang orang ngawur-ngawuran, merantau pulang tinggal mayat, itu yang dilakukan seperti itu Mas Intan. Hmm. Untuk tumbal bosnya atau tumbal tumbal pekerjaannya itu memang yang saya alami begitu adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa cerita mistisku Siwaku TV. Kali ini saya yang jadi pembawa acara dan nanti ada narasumber yang akan menceritakan tentang tumbal pembukaan lahan sawit di Sumatera. Kita sambut saja Pak Tono. Iya Mas Cinta, memang pengalaman itu luar biasa untuk menurut saya. Karena apa? Kejadiannya itu sudah cukup lama, sekitar tahun 1996-an lah. Waktu itu saya bingung Mas Cinta. Saya itu baru keluar sekolah. Kebetulan saya dulu mengambil teknik, dulu belum ada SMK, istilahnya STM. Terus entah nasib atau gimana, akhirnya saya terdampar di Sumatera. Tujuan saya ya mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan di sana memang cukup sulit waktu itu. Saya teringat berapa gajinya dulu ya. Pokoknya sekitar belum ada 1 jutaan lah, sekitar 700-800 lah, tahun 96. Kebetulan waktu itu ketemu kawan, terus diajak kerja, saya ditawari di kelapa sawit. Padahal saya punya skill, saya itu punya skill yaitu di perbengkelan ngelas Mas Cinta. Tapi apa boleh buat lah, karena kita merantau, yang penting ada kawan ngajak kerja, yang penting kita berpikir bisa makan lah, tidak merepotkan orang dulu. Terus pikir saya, kawan ini kan kerjaan katanya ikut CV. Wah, udah seneng ini saya, ikut CV. Wah, nanti enak ini kerjanya mungkin di perkantoran. Waduh, enggak tahunya saya itu ditaruh di lapangan Mas Cinta. Di lapangan, terus membuka lahan baru. Istilahnya masih hutan belantara. Waduh, bingung saya yang awam, yang baru datang dari kampung, merantau ke Sumatera. Katanya di sana kalau apa ya, orang buruh itu cepat dapat duit, dapat uang banyak. Ternyata kenyataannya ya begitulah. Tapi apa boleh buat, namanya kita sudah terlanjur melangkah, kita sudah istilahnya nyebrang segoro, apapun yang terjadi daripada kita pulang nanti gimana ceritanya kan lucu. Akhirnya kita berjuang semaksimal mungkin. Itulah awal kisah ceritanya Mas Cinta. Jadi pada waktu itu si kawan ini langsung mengajak kerja di CV. Saya pertama ditaruh di bibitan Mas Cinta, pembibitan kelapa sawit. Wah, pokoknya agak lumayan ringan lah di situ. Kerjaan cuma bikin apa itu, ngisi-ngisi polybag, terus penyemaian, penyemprotan. Setelah beberapa bulan saya terus ditarik ke lapangan untuk pembukaan lahan yang belum jadi. Lahan yang belum jadi ini ya masih bisa dibayangkan lah kayak apa. Pokoknya untuk jalan kaki aja tanpa membawa
tanpa membawa peralatan aja sudah repot. Akhirnya ya udahlah, pokoknya kita orang baru manut saja. Gimana baiknya, yang paling penting kita bisa makan, ada penghasilan, dan di sana tidak lontang-lantung. Intinya ya kita walaupun bagaimana ya pokoknya bekerja lah. Intinya jangan menyusahkan orang lain. Mulailah saya kerja hari pertama, Mas Cinta. Pertama kerja itu ya biasa-biasa saja. Kita yang memotong-motong itu ranting-ranting yang sebesar lengan ini kan alat seadanya pakai parang, tapi yang pohon-pohon besar kan yang harus pakai geresi mesin. Pada waktu itu memang sensornya sih tidak ada yang mini-mini sekarang seperti yang di Jawa itu, yang kecil-kecil. Di sana ukurannya ya maksimal paling panjang itulah. Itu hampir 20 kiloan lah beratnya. Kita untuk membawa alat aja masuk ke hutan, waduh, hampir satu, istilahnya kalau sini ya apa ya, perjalanan itu dari jam 6 pagi itu sampai lokasi penerbangan itu sekitar jam 10, jam 11. Waduh, rasanya luar biasa. Kita belum bekerja aja, aduh, sudah capek duluan. Dulu infrastrukturnya belum terlalu itu Pak di sana. Instruktur apa ya, belum ada apa-apa. Di sana ya hutan belantara, memang asli hutan belantara. Banyak sekali pohon-pohon besarnya itu masih memang belum tersentuh. Ya kita ke sana ikut CV, pokoknya kita sebagai orang lapangan, CV tahunya lokasinya di sini. Kalian bekerja di sini 1 bulan harus targetnya harus segini, ya kita ngikut saja. Kebetulan tanahnya gambut, Mas Cinta. Tanahnya itu tanah gambut itu kalau kita masuk itu hampir sepaha itu. Istilahnya apa ya? Ranting-ranting pohon atau daun-daun yang jatuh itu ketebalannya itu hampir 1 paha. Kita ngeri loh kalau masuk ke situ. Yang kita takutkan apa? Namanya hutan itu banyak sekali binatang-binatang yang tidak kita kenal. Binatang buas. Binatang buas, terutama ular yang paling menakutkan. Pernah suatu ketika pengalaman ini, saya itu ditegur sama mandor saya, kamu jangan istirahat di situ. Kenapa, bos? Itu tengok itu yang apa namanya, di bawah pohon itu, kalau di bawah pohon rindung, istilahnya pohonnya itu rimbun dan bawahnya itu apa namanya bersih, itu bahaya. Biasanya di situ bekas keisep, biasanya ada ular besar. Jadi dia itu posisi di atas terus ngambil apa mangsanya, apa kijang, apa kelinci, apa pokoknya binatang-binatang hutan yang lebih kecil lah, itu makanannya. Kalau masalah pekerjaan sendiri, waduh, ngeri sekali, Mas Cinta. Resikonya luar biasa. Di samping kita itu menghadapi kekuatan-kekuatan mistis, tahu sendirilah, daerah baru kalau belum pernah terjamah manusia atau lama tidak dijamah manusia, itu pasti ada penunggunya, itu sudah pasti. Bos saya itu ngajak bekerja di daerah yang cukup jauh lah. Kita jalan aja udah seperti tadi, semakin lama itu dari camp itu semakin jauh. Akhirnya apa ya, kita kerja sak tetai, kita kerja yang penting targetnya terjangkau, targetnya terlaksana dan bisa maksimal gitu. Walaupun apa ya, kerja di sana itu lain dengan di Jawa, Mas Cinta. Maksudnya gimana Pak Tono, kok lain daripada yang ada di Jawa itu? Biasanya kerjanya kan sistemnya seperti ini di sana. Istilahnya pohon dilukai dulu beberapa, apa 30 apa berapa, nanti
yang gongnya itu ditumbangkan nanti rubuh semuanya. Semuanya ketimpa terus tumbang semua. Berarti untuk sekali sekali jalan tuh biasanya paling tidak sampai 20-30 pohon. Berarti ditimpa dengan satu pohon gongnya itu yang besar itu. Itu yang paling besar dulu yang dipotong itu Pak Tom? Bukan, yang paling besar nanti terakhir istilahnya. Berarti yang kecil-kecil dilukai, nanti berarti kira-kira arahnya kemana, kemiringannya kemana. Nah, terus ini yang untuk apa? Untuk menimpa itu satu yang besar. Baru tumbang semua. Seperti itu. Kalau kita di Jawa ini kan paling apa ya? Mungkin satu-satu bertahap. Kalau kerja seperti di Jawa ini mungkin kita ya apa ya? Nggak dapat duit lah. Setelah targetnya nggak terlampaui. Gitu. Kembali ke yang cukup mengesankan bagi saya itu apa ya? Ada suatu ketika kita itu target satu hari itu untuk bisa menebang sekitar 1,5 hektar, targetnya 1,5 hektar biar selesai itu. Tapi kenyataannya lain sekali, kita motong satu pohon enggak rampung dalam satu hari. Pohon yang besar itu? Pohon yang paling besar itu termasuk pohon keramat lah di situ. Ada sebagian di situ orang-orang pedalaman itulah, suku pedalaman. Nah, suku pedalaman. Suatu ketika pernah mengingatkan pada tim kami, mohon pohon yang besar itu Pak ya, jangan dipotong. Alasannya kenapa itu Pak Tono? Ya kita nggak begitu paham. Yang penting kita kan kerja kan kayak mana, ikut arahan dari bos saja. Pokoknya lahan ini harus dibabat semua, apapun yang terjadi harus dibabat semua. Jadi kita nggak begitu paham, ya udah didengerin aja lah Pak Mandor. Yang penting nanti gimana bisa kita eksekusi, kita bisa mendengarkan pendapat orang, kita bisa sharing sama orang yang pengalaman di sini. Tapi kita juga apa ya istilahnya nggak menyalahi aturan, kita juga tetap ikut aturan bos begitu. Selang beberapa hari itu kan sambil berpikir kita kerja di tempat yang lain, kita tinggalkan itu yang satu itu dulu. Ya udah enggak apa-apa. Tapi akhirnya si bos ini datang. Itu yang satu itu mengganggu, pokoknya harus dipotong apapun yang terjadi. Karena itu untuk sebagai lahan pembibitan. Nanti kalau pohon itu tetap berdiri, efek dari apa namanya penyinaran matahari itu kurang. Jadi untuk bibit kelapa sawit itu kan bagus, harus maksimal. Berarti itu mau dibikin perkebunan sawit berapa hektar Pak Tono? Rencananya itu 13.000 hektar. 13.000 hektar. Saya baru bisa membuka yang untuk lahan itu 300 hektar. Itu makan waktu kalau nggak salah itu hampir 7 bulan. Wah, lama sekali. Terus yang paling sangat mengesankan dan mengerikan itu ya pada saat menumbangkan pohon yang paling besar itu Mas Ita. Bener-bener satu hari istilahnya apa ya, mengatasi satu pohon itu dijebol dari kanan dari kiri, padahal ya udah ini semua, udah luka semua, udah jebol. Aturan kan sudah tumbang itu, sudah luka kanan dan kiri. Masih satu malam itu dibiarkan, kata Pak Mandor, udah biarkan saja, paling nanti malam tumbang sendiri. Ya udah, kita sebagai anak buah ya ngikut aja, kita nggak usah banyak ikut mikir, nggak usah banyak ini. Toh kita sifatnya melayani, udah pulang, kita ke camp kan, istirahat sampai cerita. Kawan-kawan tuh cerita ngalor ngidul, nah iya ya, udah tinggal segitu kok nggak tumbang, udah nanti ditinggal aja. Nah, giliran pagi harinya kita sudah sudah yakin sekali nanti malam paling tumbang sendiri gitu. Kita sampai sana
belum tumbang paginya itu, Masih berdiri masih kokoh. utuh berdiri kokoh. Apa ini memang pohonnya itu presisi, istilahnya tingkat apa ya, tingkat keseimbangannya itu, saya kan pakai logika saja. Ketika sesuatu sedangkan apa ya, barang didirikan ketika presisi itu kan tidak tumbang. Tapi yo tidak mungkin orang sebesar itu pohonnya. Ketinggiannya setelah tumbang itu hampir 30 meter loh. Wah, tinggi sekali. Tinggi sekali. Kalau jenengan pernah itu lihat apa namanya ya, namanya mobil yang membawa balok-balok itu kan panjangnya itu hampir 12 meter. Itu dipotong itu menjadi dua, dan yang satu itu panjangnya cuma 10. Biasa berarti 12 10. Berapa berarti 34 meter pastinya. Begitu. Akhirnya ya, Itu tumbangnya terus gimana Pak Tono? Kok jadi tumbang gitu? ya gimana ya? Belum tumbang sampai kita itu tidak berani lagi, kita sudah pikiran kita sudah kemana-mana. Jangan-jangan ini ada penunggunya, jangan-jangan keterangan orang dari suku pedalaman orang Sake tadi memang benar adanya, kok kenyataannya seperti ini. Kita semua udah was-was loh, waduh gimana ini kalau ini. Akhirnya Pak Mandor itu juga termasuk apa ya, orang pintar lah, tahu sendiri ya kelebihan dari orang-orang timur sana, orang-orang Jawa Timur itu, dari Ponorogo itu akhirnya berembuk. Sahabat kawan-kawan, ini gimana enaknya, apa diteruskan apa gimana. Ya udah, pokoknya kita ikut saja Pak, udah kita tinggalkan aja dulu, kita kerja yang lain, siapa tahu nanti tumbang. Sampai seharian itu ndak tumbang-tumbang, kita sudah pulang lewati itu ndak tumbang juga Mas. Aduh, kita udah ndak habis pikir. Dan pada saat itu kan yang terakhir, makanya sampai sore itu ndak dikerjakan langsung, sensor itu mati terus Mas. Rusak apa gimana? Dikatakan rusak ya gimana ya, pokoknya gangguan. Tapi ketika dia dihidupkan di tempat yang bukan di area situ, bisa hidup. Makanya kita tinggalkan, cari apa kerjaan yang lain supaya kita bisa mengejar target. Udah seperti itu, ya udah jangan dipikir sulit-sulit lah. Pokoknya yang penting kita target kerjaan bisa rampung, bisa selesai dan maksimal tentu ya hasilnya. Udah yang sulit dipikir carry, nanti dipikir belakangan. Ya gimana lagi? Akhirnya kita pulang lagi. Berarti istilahnya posisinya itu dalam 2 malam itu, kita coba malam yang kedua itu tidak juga tumbang, kita paginya itu tidak bisa tumbang. Tapi alhamdulillah itu, karena ini Pak Mandornya tadi juga termasuknya orang pintar lah, dia itu memang nyantai dan tidak mengambil keputusan yang gerusa-gerusuh. Dia akhirnya malam-malam datang ke situ, istilahnya disambat, istilahnya apa maunya. Bilang sama apa namanya, penduduk situ atau siapa Pak Tono? Bukan, Pak Mandornya itu inisiatif sendiri melakukan ritual. Istilahnya apa ya, disepi apa di semedi lah di situ. Apa sebenarnya maunya? Semalaman Pak Mandor kan, ini Pak Mandor kemana kok enggak ada? Lagi keluar. Oh ternyata Pak Mandornya itu datang sendiri ke tempat Pohon itu. Wah, nggak beres ini. Karena Pak Mandor itu termasuk orang yang bertanggung jawab, tidak mau melibatkan siapapun. Pokoknya saya sebagai penanggung jawab di sini, apapun yang terjadi, anak buah saya harus selamat semua. Terus akhirnya sekitar menjelang subuh itu Pak Mandor pulang. Dari mana Pak?
Nggak ada, ini baru cari angin katanya, golek angin. Wah, ora beres ki potongannya Pak Mandor. Ngapain sih Pak? Akhirnya Pak Mandor cerita, oh saya habis dari itu kok ngapa nggak tumbang-tumbang ya. Akhirnya saya melakukan spiritual bisa saya, pokoknya itu harus tumbang pohon. Nah terus saya tanya persyaratannya gimana Pak? Berat, berat. Berarti itu emang pohon itu ada penunggunya Pak Tono? Bukan penunggu lagi Mas, itu istilahnya rumah-rumah besar. Nah, akhirnya Pak Mandor dengan kelihayannya negosiasi dengan itu penunggu situ. Berarti intinya minta tumbal itu Pak Tono? Minta tumbal intinya, minta tumbal. Wah kita semua udah ketakutan sekali. Waduh, saya besok udah ikut ini lah. Saya kita beriang gua. Udah bisa kata Pak Mandor. Besok harus berangkat semua. Jangan takut. Perasaan gimana itu Pak? Wah lah ya perasaannya udah ngeri sekali. Udah pengen pulang rasanya. Alah, saya tidak diberi, tidak apa-apa lah kalau dengar seperti itu. Ah, sudah enggak no. Tapi Pak Mandor kan menguatkan hati kita. Tenang, kawan-kawan, tenang. Ini itu kan kita itu di sini itu istilahnya orang buruh, orang cari rezeki. Kita enggak mau cari penyakit kata Pak Mandor. Kita dengan logat Jawa Timuran seperti itulah. Saya juga enggak bisa menirukan. Tenang saja. Kita datang selamat, pulang selamat. Yang penting tujuan kita baik. Dengan Pak Mandor itu membesarkan hati kita kan kembali semangat lah istilahnya. Nah, akhirnya katanya Pak Mandor, negosiasinya silahkan mengambil siapa saja yang jenengan istilahnya sama penghuni situnya sing yang jenengan suka. Tapi dengan satu catatan, jangan orang-orang yang saya bawa. Artinya apa? Jangan anak buah saya. Itu kan banyak itu orang-orang penduduk sini asli. Silahkan kalau mau diambil. Silahkan, terserah milih siapa saja boleh. Oh, berarti bisa dinego itu Pak Tono? Ya mungkin karena kepiawaiannya atau istilahnya gimana ya. Kan namanya semua makhluk itu pasti punya kelemahan, punya kelebihan sendiri-sendiri. Mungkin pikirnya yang penunggu situ kan udah yang penting ya tumbal harus ada penggantinya. Udah iya enggak apa-apa. Pak Mandornya seperti itu dengan semangatnya seperti pede sekali. Wah enggak apa-apa, silakan ngambil semua. Yang sama satu boleh, dua juga boleh katanya Pak Mandornya. Kita kan ketakutan sebelum dikasih tahu. Terus paginya itu kita berangkat lagi. Tapi Pak Mandor strateginya bagus lagi. Kita nggak usah kerja di situ, nanti sore paling tumbang sendiri. Nah, terus ada orang asli situ. Dia itu mencari ini dia Mas. Kayu. Bukan kayu. Apa ya? Semacam untuk dikonsumsi jamur. Cari jamur kan sana kan istilah. Jamur kan banyak karena daerah kan lembab. Cari jamur di situ. Mencari jamur, terus kebetulan ada angin itu enggak begitu besar, tapi ada dahan yang jatuh. Dahan itu kering Mas Cinta. Ukurannya seberapa ya, enggak ada satu lengan inilah, enggak ada, kecil lah pokoknya. Istilah satu garan arit itu. Untuk garan sabit itu kan enggak pala besar. Nah, itu menjatuhi orang itu. Jatuh, padahal kering itu enggak ada seperti itu loh. Kayu apa yang sudah lapuk. Kayu sudah lapuk, ada angin menjatuhi orang itu. Seketika orang itu pingsan di situ. Terus karena Pak Mandor itu sudah cukup tahu ya, langsung ditolong lah, langsung dibawa pulang. Kita dapat pulang kasih lah, kita senang aja pulang, aman. Pulang kita sambil menandu orang pedalaman tersebut. Nah, sampai di rumah langsung meninggal.
Nah itu orang-orang apa namanya istilahnya suku yang Suku Teh namanya. suku Teh itu yang emang nggak tahu Pak Tono kalau itu batu tumbal, ada yang nggak tahu, ada yang tahu nggak itu? Oh ya nggak tahu. Oh, taunya pokoknya kecelakaan, kejatuhan, kejatuhan apa namanya dahan yang lapuk tadi. Karena Pak Mandoro juga politiknya juga lumayan. Kita kan betulan kan nggak di situ kita bekerja menjauh. Kita menjauh supaya apa? Berarti kan tidak menyalahkan kita. Kita tidak bekerja di situ. Kita juga ikut mengebumikan lah itu satu orang ini. Selesai dikebumikan, pohon itu tumbang sendiri. Di logika kayak nggak. Nggak masuk akal. Habis-habis nggak masuk akal. Tapi itu benar-benar nyata Pak. Benar nyata itu apa adanya. Saya itu kalau sering lewat situ kalau pas belum pulang kan lewat situ nengok itu ya malah itunya kan enggak dirapihi masih utus tuh sampai beberapa bulan itu baru dipotong sampai berapa bulan kita masih trauma dan ketakutan karena apa karena kita tahu rahasianya kalau orang-orang situ biasa-biasa saja cari jamur cari apa nah orang sana dianggap udah waktunya meninggal katanya Itu berarti cuma minta satu tumbal Bang Patan, habis itu nggak ada lagi. ya enggak ada lagi di area situ sudah enggak ada lagi itu termasuk hitungannya itu rumah besar katanya rumah besar lah kita yang orang-orang awam yang enggak tahu apa-apa yang penting datang bekerja enggak membawa bekal apa-apa lah itu makanya kan sering terjadi kadang-kadang orang ngawur-ngawuran merantau pulang tinggal mayat itu yang dilakukan seperti itu Mas Sinta untuk tumbal bosnya atau tumbal pekerjaannya itu memang yang saya alami begitu adanya. Itu yang meninggal apa keluarganya nggak istri sama gimana Pak Tono? Ya gimana ya orang itu datang cari jamur dalam keadaan sehat-sehat saja ya istri sampai di rumah itu kita antarkan belum mati waktu itu kita antarkan istilahnya orangnya itu sampai di rumah itu belakang belum mati sampai di rumah meninggal itu ya histeris semua dengan perasaan yang haru biru kita juga tidak bisa berbuat apa-apa kita kebingungan Mas Cinta aduh gimana ini tapi untungnya kan kita bisa apalah istilahnya bisa menahan diri ada rahasia-rahasia tertentu yang bisa kita simpan sampai sekarang dan itu pun tidak pernah saya ungkap mungkin baru di kesempatan inilah saya bisa berbagi cerita ya begitulah cerita apa adanya yang saya alami pada saat merantau di Sumatera dulu sampai masih terngiang-ngiang sampai sekarang sampai trauma dan saya pun sekarang sudah di rumah tidak mau merantau lagi Ya, terima kasih Pak Tono. oh sama-sama Mas Cinta Ya, itu sepenggal cerita dari Pak Tono saat bekerja di Sumatera. Bagi kalian yang mempunyai cerita-cerita mistis, silakan hubungi kami atau lewat komentar di video kami. Nanti akan kami tayangkan di cerita mistisku.